Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa man 'aya fid dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim al-'alim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat walafiat, dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat hadir ke masjid yang mulai untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan takbir. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita akan menjadi ladang amal ibadah kita nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam dihaturkan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak saat akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jemaah salat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Untuk itu kita diperintahkan untuk selalu mengingat akan kematian, juga terhadap kehidupan dunia, bukan ubud dunia. Kalau ubud dunia kita cinta terhadap dunia, tapi kalau juga kebalikannya, apa yang kita cari yaitu mengharapkan kehidupan akhirat yang kekal abadan abadan. Di dalam mukadimah tadi dalam Al-Quran, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberi balasanmu dengan sempurna. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia terhindar dari api neraka dan dia memperoleh kemenangan. Wa man hayat fid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau. Kita diingatkan bahwa kematian itu tidak mengenal usia, baik itu balita, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Siap tidak siap, kita harus menghadapi apa yang disebut dengan kematian. Untuk itu, mari kita perbanyak, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk selalu beramal salat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal-amal kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini, kecuali 3 hal kata Rasulullah. Ada yang mengatakan 4 hal, ada yang mengatakan 5 hal, tapi yang kita kenal 3 hal. Apa yang 3 itu? Baik duma Iza katab mu'arud dama'in qata'ila min salatin sadaqatin zariyah Au ilmi yang tafa'u bih Au waladin salli yad'una. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3 hal yang tetap. Apakah itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awalan salli yad'una, anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Apakah kita sudah mempersiapkan seperti itu? Kalau kita tidak mempersiapkan seperti itu, maka siapkan individu kita untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dari dunia dan akhirat. Itulah tujuan kita. Ada kematian yang baik-baik, ada juga kematian yang sangat tidak baik, yang kita kenal dengan husnul khatimah dan su'il khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kematian yang dikabir pada sakaratul maut, dia merasa bahwa dirinya diperlihatkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati itu enggak cuma ibadah, diperlihatkan dulu amal ibadah kita, perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika dia hidupnya di dunia ini, dia merasa baik-baik saja, dia merasakan apa yang disyariatkan oleh Allah dia kerjakan, dan apa yang dilarang dia tinggalkan, maka diperlihatkan surga baginya. Maka di sini kita lihat, ketika orang-orang yang meninggal, orang yang beriman meninggal, maka seperti bayi yang baru lahir, maka dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia melihat surga yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Pak? Makanya itu surga itu diperlihatkan, atau neraka itu diperlihatkan ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Maka ketika dicabut oleh malaikat Israel, sebelum malaikat Israel mencabutnya, orang yang beriman tadi berkata kepada malaikat Israel dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, percepatlah kematianku, aku rindu akan surga. Maka ketika orang yang dalam keadaan hati yang baik-baik dan husnul khatimah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar percepat kematiannya. Agar apa? Dia akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat dalam keadaan sakaratul mautnya, nikmat dalam keadaan di dalam kuburnya, nikmat menunggu di alam akhirat nanti, dan yang terakhir dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
dan juga mati tidak secara baik-baik. Artinya suil khatimah. Apa itu mati dalam keadaan tidak baik-baik? Selama hidupnya dia selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, selalu zalim terhadap orang lain, zalim terhadap dirinya dan zalim pula terhadap orang lain, menganiaya orang lain dan lain sebagainya yang sifat-sifatnya yaitu melanggar syariat atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia dicabut ruh, sudah dicabut ruh oleh malaikat Israel, diperlihatkan amal ibadahnya. Ketika diperlihatkan amal ibadahnya, dia terbelangak. Karena yang dilihat amal ibadahnya lebih banyak keburukannya daripada amal kebaikannya. Bahkan tidak ada. Maka ketika kita melihat ketika orang dalam keadaan wafat, ada yang melapor, ada yang mengangkat. Kenapa? Karena saking takutnya. Saking takutnya setelah kehidupan nanti. Karena dia diperlihatkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih dahsyatnya secara Allah, lebih dahsyat apa-apa yang ada di muka bumi. Gak bisa keadaan seratul mautnya, dia seperti disiksa. Orang yang mati tidak baik-baik itu kan, ketika dicabut, maka bahkan dipukuli oleh malaikat Israel. Alhamdulillah, subhanallah. Oleh maka yang ketahui mati dalam keadaan beriman, dia harus dicabut. Maka ketika dicabut oleh beriman itu tidak merasa sakit. Kenapa? Karena diperlihatkan surga baginya. Itulah kelebihan dari umat Rasulullah SAW. Karena ini ini atas doa Nabi Muhammad SAW ketika merasakan dalam sakaratul maut. Karena Nabi Muhammad sendiri merasakan ketika dalam sakaratul mautnya, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ketika dia dicabut roh, begitu sakit. Nabi Muhammad SAW berhenti. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini, maka jangan kau limpahkan kepada umatku. Dan pada sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya tidak akan merasakan sakit apa yang dialaminya. Subhanallah. Itulah kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam keadaan sakaratul maut? Dia tidak mempunyai amal ibadah. Ketika dalam sakaratul maut itu, dia dalam keadaan maksiat. Seperti dia menenggak minuman keras, dia bergerak. Seperti dia menjolimi dirinya sendiri. Di tempat-tempat maksiat dia meninggal dunia. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Maka ketika kita melihat ketika mata dia melotot, ketika belum dia menganga, dia itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Diterangkan bahwa dia seperti bacokan dada, dicacat, bahkan dipukul. Itulah bedanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Maka di dalam hadis
diterangkan hadis ini riwayat Hakim. Orang yang beriman bila meninggal seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa ya? Ya artinya riwayat Hakim, tiada suatu perumpamaan pun yang patut aku gambarkan mengenai keadaan seorang mukmin yang keluar dari dunia atau meninggal. Jadi rohnya ketika itu keluar dari dunia dua. Kecuali seperti seorang bayi yang keluar dari ibunya, yaitu dengan melalui jalan keluar dan dari kegelapan rahim menuju ke dunia yang terang. Jadi aku gelap dan rahim keluar. Ketika dia lahir, dia terang, melihat keterangan. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dia keluar dari kegelapan. Bahwa kehidupan dunia ini ada hiasan yang pastinya semua akan kita tinggalkan. Maka sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab berkata, "Kum fid dunya ka'annaka kharifun aw abiru sabilin wa kana Umar." Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai seorang pengembara awal dirusakin atau orang yang sedang bepergian, bahwa dunia ini adalah tempat tinggal yang pasti akan kita tinggalkan. Kita mencari harta yang banyak, kita selamat kalau kita bisa menggunakannya. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, alhamdulillah subhanallah, harta ini akan menuntut kepadanya. Ada pertanyaan yang paling sulit nanti di akhirat adalah mengenai harta yang kita dapat, harta yang kita makan. Dari mana harta itu kau dapat, dan untuk apa harta itu kau pergunakan? Bahkan apa yang kita makan. Karena barang siapa yang makan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makan harta yang zalim, yang bukan hak miliknya, dia zalim, hak orang lain diambilnya, lalu dia makan, lalu diberikan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Maka bila hadis diterangkan, dia sama saja memberi bara api ke dalam perut anak dan istrinya. Alhamdulillah, subhanallah. Maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil meneteskan air mata, menangis-nangis, rindu akan ampunan Allah, rindu akan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat malam harinya dia kuat, tapi masih makan makanan yang haram, makanan yang zalim, yang bukan hak miliknya dia beri, yang bukan miliknya dia makan, sehingga dia menganiaya orang lain, sama saja dia zalim terhadap dirinya. Maka dia berdoa kepada Allah, maka doanya dikabul. Lalu bagaimana caranya? Dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat dan mengembalikan apa yang dia makan, yang dia ambil. Tuh caranya. Buat tobat astagfirullah apa ya? Tobatnya dengan perbuatan nasuha. Kulu min thayyibati ma razaqnakum
Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik-baik, dan beribadahlah kepadaku. Maka ketika dia berdoa, ketika dia makan makanan yang bersih, yang halal, tayyiban, yang baik, maka doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia apa? Ketika orang yang memakan makanan yang haram, dia justru menghafal Al-Quran, itu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena mengalir dalam tubuhnya darah yang haram. Coba Bapak tes. Saya tes dari saya pribadi. Saya pernah. Saya tes menghafal Al-Quran. Ketika masih masuk darah yang kotor, masih darah yang subhat, ini bukan barang yang haram, subhat. Kita hafal dan hafal dia. Ketika kita makan barang seperti itu, lupa. Maka hati-hatilah kita dalam makan makanan. Ini paling utama. Jika mengalir darah yang bersih, maka hasilnya pun akan bersih. Jika mengalir darah yang kotor, maka hasilnya pun akan kotor. Jemaah salat subuh dalam Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya dari orang yang mati tersebut, maka kita harus banyak mengingat akan kematian. Ya baik, mengingat kematian sunnah. Tapi kalau mengharap kematian tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mengharap kematian sama saja dia menangkap takdir. Tapi kalau mengingat kematian, dia selalu zuhud terhadap dunia. Apa yang dia lihat? Kuburan. Kuburan yang dia lihat berarti dia akan mengingat kematian. Tapi kalau orang yang mengharapkan mati, namun diriwayatkan lagi harusnya riwayat Bukhari yang artinya janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan mati. Walaupun amal ibadah itu banyak, tapi jika kita merasa bahwa amal kita itu banyak, lanjutannya apabila ia seorang yang berbuat baik, mudah-mudahan kebaikannya itu bertambah. Dan apabila ia seorang yang berbuat keburukan, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak. Ada orang yang terlena ketika dia beramal ibadah, dia merasa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amal ibadah tidak diterima. Dan tadi orang sering makan makanan yang haram dan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sering makan makanan yang haram yang tidak halal, maka dia pun akan bisa kaget tentang matinya. Maka hati, hebat. Dan apabila dia selalu beramal baik, maka akan bertambah amal kebaikannya, selalu bertambah. Dan apabila dia berbuat amal buruk, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir di sini doakan Allah Subhanahu wa taala dan bapak yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Sebelum kita berdoa, kita bersalawat dulu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selawat sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asfir zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم رضي الله تعالى عن كل وصحبه رسول الله أجمعين آمين من يا رب العالمين رب العالمين أنت الشاهدين أنت الداعي أنت يومنا نعمه ويبقى مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولا سلطان الذي الذي كالقريب أن يسلك عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمتنا وقبل صغارا ورجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واليمين ولكن على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتقبل إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu